Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Biokimia Palembang. Saya Miss Bozolam. Saya Citra Permata. Kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai inhibitor dan kinetika enzim. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mampu mengkaji implikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua enzim dapat dihambat oleh senyawa kimiawi tertentu. Penghambat ini disebut dengan inhibitor. Pertama, inhibitor tak dapat balik atau irreversible adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Kedua, inhibitor dapat balik atau reversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah dan bersifat tidak stabil. Jenis inhibitor reversible yaitu yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Strukturnya biasa menyerupai substrat, bersaing dengan substrat secara dapat balik atau berikatan dengan sisi aktif. Kedua, inhibitor uncompetitive. Inhibitor tidak dapat berikatan dengan enzim bebas, namun hanya dapat dengan kompleks enzim substrat. Jika inhibitor ini bergabung dengan enzim, maka akan mengubah bentuk sisi aktif enzim. Terakhir adalah inhibitor campuran. Inhibitor ini dapat mengikat enzim baik enzim tersebut lebih mengikat substrat atau tidak. Kinetika enzim. Apabila konsentrasi substrat meningkat, maka aktivitas katalitik konsentrasi enzim tertentu juga akan meningkat mengikuti pola hiperbolik, mendekati kecepatan maksimumnya yang khas. Judul proyek: 1. Pelajari dan pahamilah materi mengenai inhibitor dan kinetika enzim. 2. Gambarlah proses inhibisi reaksi enzim. 3. Buatlah PPT semenarik mungkin. 4. Rekamlah sampel dan penjelasan. 5. Edit rekaman video tersebut semenarik mungkin. Inhibitor irreversible. Inhibitor irreversible adalah inhibitor yang bereaksi dengan atau merusakkan gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Mana pada gambar ini terdapat suatu enzim yang memiliki gugus sulfidu SH dari residu sistein. Gugus sulfidu SH dari residu sistein ini akan bereaksi dengan iodoacetamida yang merupakan salah satu senyawa penghambat tak dapat balik. Dari reaksi ini akan menghasilkan enzim yang mengalami modifikasi kimiawi di mana enzim ini tidak aktif mengatalisis. Inhibitor reversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Ketika inhibitor mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dengan ikatannya. Inhibitor kompetitif adalah zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substrat. Dengan demikian, baik substrat maupun zat penghambat kompetitif atau bersaing untuk bersatu dengan sisi aktif enzim. Jika zat penghambat telah lebih dahulu berkaitan dengan sisi aktif enzim, maka substratnya tidak dapat lagi berkaitan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif. Inhibitor ini tidak dapat berkaitan dengan enzim bebas namun hanya dapat dengan kompleks enzim substrat. Jika inhibitor ini bergabung dengan enzim, maka akan mengubah sisi aktif enzim. Substrat dan inhibitor masing-masing berikat dengan enzim pada tempat yang berbeda. Pada penghambat ini, substrat sudah tidak dapat berkaitan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim berubah. Dengan demikian, bentuk sisi aktif tidak sesuai lagi dengan bentuk substratnya. Inhibitor campuran. Pada inhibitor ini dapat mengikat enzim baik enzim campuran enzim tersebut telah mengikat substrat atau tidak. Disebut campuran karena dapat dilihat sebagai campuran konseptual dari inhibisi kompetitif di mana inhibitor hanya dapat mengikat enzim jika substrat belum terikat, inhibisi non-kompetitif yang mana inhibitor hanya dapat mengikat enzim jika substrat sudah terikat. Percepat laju suatu reaksi, enzim merubah jauh reaksi yang terjadi, menyediakan energi yang lebih rendah untuk mengubah substrat ke produk, yaitu senyawa yang dihasilkan dari reaksi yang berkatalisiskan enzim. Penurunan energi aktivasi dilakukan dengan membentuk kompleks dengan substrat. Bagian sisi aktif enzim atau residu asam amino pada enzim akan berkaitan dengan substratnya agar menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksi akan bertambah cepat.
Jumlah atau konsentrasi substrat berpengaruh terhadap mekanisme bekerja enzim. Pada konsentrasi substrat rendah, bagian aktif enzim hanya akan menampung substrat yang sedikit. Bila konsentrasi substrat diperbesar, maka akan semakin banyak substrat yang dapat berhubungan dengan sisi aktif enzim tersebut. Demikian, konsentrasi kompleks substrat semakin besar yang menyebabkan besarnya kecepatan reaksi. Jika substratnya sedikit, maka kerja enzim rendah, dan jika jumlah substratnya banyak, maka semakin cepat kerja enzim hingga mencapai kecepatan maksimum. Contoh dari inhibitor irreversibel. Inhibitor irreversibel adalah senyawa diisopropil fluorofosfat atau DFP yang menghambat enzim asetilkolinesterase yang penting di dalam transmisi impuls saraf, di mana DFP ini bereaksi dengan gugus hidroksil dari resodiserin pada sisi aktif asetolinesterase, di mana reaksi ini akan menghasilkan enzim yang tidak aktif mengkatalisa. DFP akan membuat impuls saraf tidak bekerja secara optimal karena impuls saraf tidak lagi dapat mentransmisikan secara normal. Inhibitor AC adalah golongan-golongan obat yang menghambat kerja enzim, di mana enzim ini akan memproduksi hormon attention 2, yaitu zat yang menyempitkan pembuluhan darah dan meningkatkan kerja jantung. Inhibitor AC ini akan menghambat kerja enzim ACE, sehingga dengan begitu denyut pembuluh darah akan melebar dan kerja jantung menjadi lebih ringan. Salah satu contoh obat inhibitor reaksi ini adalah captopril. Kesimpulan: 1. Inhibitor tak dapat balik adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. 2. Inhibitor dapat balik adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah dan bersifat tidak stabil. Jenis inhibitor ini terbagi menjadi 3, yaitu inhibitor kompetitif, unkompetitif, dan campuran. Apabila konsentrasi substrat meningkat, maka aktivitas katalitik konsentrasi enzim tertentu juga akan meningkat, mengikuti pola hiperbolik mendekati kecepatan maksimumnya yang khas.